Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatima dengan NIM E28120006. Di sini saya sedang berada di Sigi, di Kecamatan Marawola, Desa Sunju. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada petani langsung untuk mengetahui masalah yang dialami oleh para petani. Di mana gejala yang timbul pada tanaman padi itu berupa bercak berwarna kecoklatan pada permukaan daun tanaman padi, di mana di setiap permukaan daun itu dikelilingi oleh warna kuning seperti yang terlihat pada berikut ini. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Kakak Wawa yang berumur 22 tahun. Di sini saya akan menanyakan tentang tanaman padi yang dibudidayakan oleh Kakak Wawa. Kak, tadi saya sempat jalan-jalan di sekitaran tanaman padi, saya menimbulkan gejala yang berupa bercak-bercak kecil berwarna coklat dan di setiap bercak itu dikelilingi warna kuning. Itu Kakak tahu apa penyebab apa nama penyakit dari gejala yang ditimbulkan oleh tanaman padi ini? Nggak tahu. Oh, tidak tahu. Ya. Apakah Kakak tahu penyebab dari penyakitnya? Mungkin serangga. Serangga. Ya. Ketika ada gejala yang ditimbulkan pada tanaman padi, apa tindakan yang biasa Kakak lakukan? Mungkin dikasih obat hama mungkin. Biasanya obat hama ya Kak? Biasanya Iya, produk. disemprot. Oh, disemprot. Itu menggunakan apa Kak? Ada alat semprot yang pupuk. Produknya itu biasa apa Kalau Kak? untuk produk tidak. Kakak kurang tahu. Iya. Selain kita yang menjelaskan. Oh iya Kak. Biasanya selain melakukan semprot begitu, apakah ada solusi dari Kakak sendiri untuk meminimalisir tindakan gejala-gejala ini Kak? Oh, untuk sekarang belum tahu. Sekarang belum ada ya Kak? Belum ada. Oh iya. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik teman-teman, cukup sekian wawancara dari saya dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada tanaman padi. Di mana pada tanggal 2 April 2022 saya melakukan wawancara kepada petani yang berada di Kabupaten Sigi, Kecamatan Marawola, Desa Sunju. Di sini sebelum melakukan wawancara, saya terlebih dahulu melakukan pengamatan pada tanaman padi, di mana dari hasil pengamatan tersebut saya mendapatkan gejala pada permukaan daun tanaman padi yang berupa bercak coklat yang dikelilingi oleh warna kuning. Nah, dari hasil pengamatan tersebut, saya mencari literatur tentang gejala yang saya temukan pada tanaman padi. Nah, ternyata gejala tersebut disebabkan oleh jamur Picularia grisea, yang dimana dari gejala tersebut dikatakan sebagai penyakit belas pada tanaman padi. Ketika jamur Picularia grisea menyerang permukaan daun tanaman, maka disebut sebagai penyakit belas daun, yang dimana gejala tersebut dapat menghambat atau mengganggu proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman, di mana kita ketahui bahwa stomata daun tanaman itu berada di permukaan daun, jadi berada di daun tanaman. Jadi ketika daun tanaman itu mengalami kerusakan, maka proses dari fotosintesis untuk melakukan membuat karbohidrat itu akan terhambat. Nah, selain itu, ketika jamur Picularia grisea menyerang leher malai, itu akan memberikan atau menyebabkan malai menjadi patah, busuk, dan biji gaba menjadi kosong, sehingga hasil produksi petani akan semakin menurun. Seperti yang terlihat pada slide berikut ini adalah salah satu contoh jamur Picularia menyerang leher malai dan menyerang permukaan daun tanaman.
Nah, dari gejala tersebut dapat kita lihat dengan bentuk gejala serangan berbentuk elips dengan ujung agak runcing seperti belah ketupat. Jadi ketika kita melihat gejala ini pada tanaman padi, maka dapat dikatakan sebagai penyebab dari jamur Picularia grisea. Nah, untuk meminimalisir kerugian yang dalam bertani, maka dianjurkan untuk melakukan pencegahan atau pengendalian terhadap patogen-patogen yang menyerang tanaman budidaya. Nah, para petani dapat memanfaatkan bakteri endofit dan jamur rhizosfer. Jamur rhizosfer seperti Flavus, Fumigatus, Aniger, Pulvularia sp, Trichoderma harzianum. Ini dapat dimanfaatkan atau diaplikasikan pada taman budidaya karena terbukti dapat menghambat pertumbuhan jamur Picularia grisea atau jamur-jamur patogen yang menyerang tanaman budidaya. Nah, ini adalah foto jamur rhizosfer yang dapat menghambat pertumbuhan jamur Picularia grisea. Ini ada 5, ini penampakan jamur rhizosfer secara makroskopis, sedangkan ini adalah penampakan jamur rhizosfer secara mikroskopis. Nah, selain menggunakan atau pemanfaatan mikroorganisme, para petani juga diharapkan untuk menghindari penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan dan menghindari menanam varietas yang sama setiap tahunnya, karena penanaman varietas yang sama setiap tahunnya itu akan menyebabkan ketersediaan makanan patogen itu akan selalu tersedia, sehingga siklus hidup pertumbuhan perkembangan dari patogen tersebut akan semakin berlanjut dan meningkat, sehingga akan menyebabkan tanaman budidaya akan selalu terserang oleh patogen-patogen tersebut. Jadi diharapkan untuk mengganti varietas atau jenis tanaman ketika telah melakukan masa panen untuk memutuskan ketersediaan makanan si patogen tersebut. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan sanitasi lingkungan seperti pembersihan rerumputan yang ada di sekitaran tanaman budidaya, karena rumput-rumput yang ada di sekitaran tanaman budidaya itu juga termaksud oleh inang dari patogen, sehingga perlu adanya untuk pembersihan agar inang dari patogen tersebut dapat dihilangkan. Nah, selain itu penggunaan fungisida juga perlu dilakukan untuk mengendalikan jamur. Nah, ini bahan kimia yang berbentuk fungisida itu untuk mengendalikan jamur, sedangkan bakterisida kita perlu menggunakan bakterisida. Sedangkan untuk ketika yang menyerang itu adalah hama atau serangga, maka kita perlu menggunakan herbisida. Jadi bahan kimia yang digunakan itu harus menyesuaikan dengan masalah yang ditemukan di lapangan atau di sekitaran lahan budidaya kita. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.